selamat siang Tribuners dimanapun berada dan Sobat WK. Kali ini saya Abdul Majid, jurnalis dari Tribuners, kembali langsungkan program kali ini bincang-bincang dengan para pelaku sepak bola. Dan kali ini kami kedatangan dari salah satu supporter dari Timnas Indonesia, yaitu ada Mas Ilham Sukai Harahap. Halo Mas Ilham. Halo Mas Baji dan teman-teman. Ini bisa kita lihat Mas Ilham. Mas Ilham ini di supporter La Grande Indonesia ya Mas Ilham ya? Nah, kalau untuk jabatannya sebagai apa Mas Ilham? Divisi Komunikasi La Grande ini, bener nih? Iya betul, divisi, bisa dibilang gitulah, Divisi Komunikasi La Grande Indonesia. Panggil siapa nih kita? Mas Ilham? Ilham aja, boleh. Siap. Mas Ilham, ini kita memang beberapa hari, beberapa pekan ini ya, emang ada yang ramai. Cuman sebelum kita jauh membahas hal itu, kita ingin tahu nih, La Grande Indonesia itu sejarah berdirinya dan awalnya itu untuk bisa berdiri, ini kan tidak umum ya, maksudnya jarang lah supporter timnas itu ada. Umumnya kan setiap klub mempunyai masing-masing supporter sendiri. Awal sejarahnya La Grande Indonesia ini berdiri gimana Mas Ilham? Mungkin awal La Grande Indonesia ini berdiri sebenarnya hasil dari kegagalan PSSI juga sih ya, hasil produk kegagalan ya sebenarnya ya. Ketika itu sehabis AFF 2010 lah. Oke, momentumnya di AFF 2010. Iya, AFF 2010. Terus kita juga kan banyak dulu tuh kalau sebelum ada La Grande Indonesia kan kalau kita nonton di stadion itu kan penuh, cuma kan nggak ada yang koordinir lah ya, kayak sekarang gitu. Cuma kalau dulu kan banyak kayak afiliasi supporter Eropa yang ada di Indonesia dan mereka tuh duduk-duduk di tribun-tribun masing-masing ya. Nah, salah satunya anak-anak kita nih. Jadi sebelum La Grande ini kita dibawa naungan tuh ada namanya Interklub Indonesia, Fans Internazionale Milan ya. Inter Milan. Kita rutin lah ya nonton timnas, terus bikin banner La Grande Indonesia. Itu mungkin menjiplak kalau di Eropanya La Grande Inter ya. Jadi La Grande Indonesia, terus kita bikin banner. Dulu masih biru hitam lah kalau banner pertama ya, karena mungkin di beberapa tribun ada yang AC Milan, ada yang Liverpool, ada Arsenal, MU, banyak lah itu afiliasi tim-tim Eropa yang ada di Indonesia gitu fansnya. Jadi yaudah kita bikin yuk La Grande Indonesia. La Grande ya, kalau La Grande kan bahasa Italianya kan besar ya, dan ya cocok juga ya sama Indonesia ya. Indonesia itu Indonesia ya, besar budayanya, besar supporternya, besar adatnya, bahasanya, ya kita itu bangsa yang besar lah intinya lah. Makanya kita ambil La Grande Indonesia itu momentumnya di 11 November 2011. 2011 jadi, baru terbentuknya itu. Iya, kurang lebih udah baru satu dasawarsa lah ya, satu dekade. Oke, Mas Ilham, memang cukup menarik kan tadi dari awal perjalanannya dibentuk karena memang ada bentuk ketidakpuasan ya dari supporter terhadap timnas waktu di AFF 2010 akhirnya terbentuk. Dan kalau misalnya dari yang saya lihat ya, kalau ketika nonton di stadion itu hadirnya di Tribun Utara Timur ya. Kalau La Grande sendiri tuh kalau nonton di sebelah mana? Kalau biasanya sih kita di utara ya. Utara mungkin agak-agak serong-serong utara. Berarti utara ya timur tenggara apa gimana lah ya, agak serong-serongnya lah. Pokoknya adanya di belakang gawang lah ya. Ya, belakang gawang utara. Supaya kita bisa mengetahui, karena kalau tidak salah ada beberapa supporter juga ya timnas ya, selain La Grande ya. Udah banyak lah ya, dan kita juga senang lah ya. Jadi banyak juga wadah lah ibaratnya buat mendukung timnas ya. Jangan dibeda-bedain, kan tujuan kita juga bareng-bareng juga buat mendukung timnas gitu sih Mas. Kalau La Grande sendiri sampai saat ini, kalau untuk misalnya kalau saya bilang keanggotaannya itu ada, kalau misalnya ada, sudah ada berapa Mas? Dan kalau misalnya untuk ketemu gitu di mana? Paling kalau La Grande, kalau dibilang member, kita kan nggak ada membership ya sebenarnya ya. Dari awal kita berdiri kita emang
mau nekenin ya kita tidak ada membership, tidak eksklusif juga ya. Maksudnya eksklusif dalam arti ya Tribun Utara yang nggak punya La Grande Indonesia ya. Itu punya publik, itu punya masyarakat yang cinta timnas ya. Kalau mau beli tiket di Utara ya kita open aja selama tiketnya resmi gitu kan. Jadi kebetulan mungkin banyak animonya mau nonton Utara ya itu bebas-bebas aja, kita terima aja gitu kan, nggak yang eksklusif Tribun Utara harus La Grande member-member kita, enggak gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang mungkin kalau kita tim-tim pengurus lah ya, mungkin 100 lah ya Mas Majid. Itu pengurus lah ya di luar. Iya, pengurus. Jakarta, Bogor gitu ya. Terus ada capture-nya juga ya berarti ya? Ada beberapa kota lah di Indonesia, Palembang, Lampung. Oke. Nah berarti siapapun itu istilahnya bisa lah kita masuk. Dan tujuannya emang benar-benar untuk dukung timnas ya, Mas Ilham? Ya, tujuannya itu ya, kita mau dukung timnas, nggak mau yang besar-besaran gitu ya, gaya-gayaan gitulah. Oke, nah Mas Ilham, mungkin ini kita baru masuk nih kemarin yang baru ramai lah ya. Dan salah satu yang bersuara pantang atau bersuara keras dari La Grande Indonesia sendiri. Sampai akhirnya publik tahu lah kalau misalnya ada supporter timnas Indonesia ini La Grande. Kemarin itu awal mulanya dari La Grande sendiri itu memahami dari konteks dari Exco ya, PSSI Pak Haruna itu seperti apa sih memahaminya? Sebenarnya terima kasih juga lah ya ada podcast itu ya sebenarnya. Jadi kalau kita supporter atau pelaku sepak bola udah nggak asing lah ya dengan Pak Haruna ya kan, apalagi dia menjabat Exco. Terus kalau dibilang tanggapannya ya apa ya, jadi ngebuka pandangan publik. Selama ini kan ketua umumnya aja ya yang jadi sorotan ya selama ini, ketum banyak yang dikritik tuh ketum. Cuma kan masalah kalau kita sebagai supporter, Exco ini kan yang memilih ketum ya, jadi terima kasih juga Pak Harunanya juga mau nongol dan to the point gitu ya. Langsung to the point, membicarakan beberapa poin di dalamnya ya, ada naturalisasi, ada ya kritik dengan Sinteyong, terus tentang masalah proses gitu kan. Terus yang paling disorotin sih match fixing sih sebenarnya ya. Kalau sama La Grande Indonesia ya match fixing itu udah paling besar sih sebenarnya ya. Kalau Sinteyong oke lah, itu mungkin ada yang bilang opini sendiri gitu ya. Cuma kan emang udah dijelasin juga kan Sinteyong sampai 2023 ya. Betul. Oke, Mas Ilham, tapi memang yang menjadi sorotan publik pada kala itu ketika nama Sinteyong kan sedang naik lah. Sampai akhirnya Pak Haruna memberikan kritikan, dan salah satunya ada yang mengatakan kalau misalnya runner up ya kenapa harus Sinteyong, dia maunya kan juara kan. Terus ada juga kalau proses pemain-pemainnya itu tidak sesuai dengan pelatih-pelatih itu. Dan sampai akhirnya La Grande sendiri juga memberikan sindiran ya keras terhadap Pak Haruna ya melalui pamflet atau poster itu ya. Ya betul. Seperti yang tadi aku bilang, maksudnya tentang Sinteyong memang sebenarnya tujuannya Pak Haruna itu ngomong mungkin kalau dibilang kan opini sendiri gitu ya. Di dalam PSSI mereka udah ngobrol mungkin, ini Pak Harunanya opini sendiri gitu ya. Cuma kan kalau untuk dibuka ke publik, apalagi podcast media nasional gitu lah, ibaratnya kan nggak elok aja ya. Harusnya kan itu masalah komunikasi teknis gitu ya antara Exco PSSI sama tim kepelatihan ya. Kalaupun ada deadlock kenapa nggak ditunggu dulu ya. Kan Sinteyong juga nggak kemana-mana, masih di Indonesia gitu walaupun di Bali gitu kan. Dia bilangnya Sinteyong mau berangkat ke Bali gitu ya, kenapa nggak ditunggu aja, atau kalian ya kebetulan liga ada di sana, kenapa nggak
sekalian aja ke sana gitu kan, ditunggu dulu deadlock karena terus urgensinya ngomong gitu juga nggak ada ininya ya, nggak ada nggak ada darurat banget ya gitu, maksudnya dia ngapain ngomongin Sinteyong, ya Sinteyong juga dibilang belum kerja banget lah ya. Iya. Berapa hampir 2 tahun tidak ada liga, terus kita masuk Piala AFF final, kemarin kayaknya udah maksimal lah ya. Jadi itulah yang kita sayangkan ya sebenarnya. Terus kenapa sindiran-sindiran mungkin Bapak Haruna Kolot dalam tanda kutip itu mungkin lebih ke ini ya. Jadi kalau sindiran banyak lah ya di media sosial yang kita jumpain gitu ya, dalam bentuk hashtag, meme gitu-gitu ya kan. Cuma kan mungkin lebih ininya ya, lebih jalanannya lah ya, lebih jalanannya kalau ibaratnya kalau supporter kan itu apa ya, hidupnya di lorong-lorong jalan, di lorong-lorong stadion ya. Jadi ya kita ambil itu, di samping itu di dalam podcastnya Pak Haruna juga kan dia bilang kan, saya ini generasi ibaratnya ya baby boomer gitu ya, yang dia bilang sendiri kan yang mungkin belum untuk beralih ke teknologi atau dan lain sebagainya mereka sudah terlambat gitu ya, beda mungkin dengan generasi kita gitu. Jadi ya mengingatkan aja lah, kalau dulu mungkin Pak Haruna mengkritik seseorang mungkin lewat pamflet gitu ya, lewat poster ya gitu ya. Jadi mungkin ya Pak Haruna juga mungkin pernah muda kan, jadi dulu kan bentuk-bentuk demonya gimana sih ya kan, Pak Haruna waktu muda pakai spanduk ya, mungkin tempel-tempel sana sini ya sekarang ya kita lakukan seperti mungkin Pak Haruna muda mungkin ya, tempel-tempel di situ. Berarti benar ada pesan ya, Mas, dari adanya pamflet dan poster itu dibalik dari memang ada kritikan Haruna Out dan STI, tapi ada pesan sendiri ya dibalik ya, itu semua. Mungkin eksplisitnya seperti itulah ya. Oke. Nah, Mas Ilham, kalau kita melihat kan memang dukungan sendiri kepada Sintayong itu sangat mengalir deras ya. Waktu itu aja sudah sampai 60.000 tweet untuk yang Haruna Out dan hampir 30.000 yang STI kan itu bagaimana walaupun STI baru kasih prestasi runner up ya dan kalah dari Thailand telak dan kedua imbang, tapi ternyata publik itu masih sangat percaya ya, dan mungkin bisa di-review juga sebelumnya ada Luis Milla gitu ya. Terus kepercayaan tapi habis itu di-cut oleh PSSI di tengah jalan, dan sekarang publik melihat kalau FPI ini punya kemampuan yang bagus untuk membawa timnas. Kalau dari La Grande sendiri melihat formasi FPI membawa timnas itu bagaimana, Mas? Kalau kayak kita melihat ya, maksudnya mungkin kalau ke Grande mungkin ya saksi mata banyak pertandingan timnas ya, apalagi mungkin di edisi AFF terakhir, kualifikasi Piala Dunia yang masih hangat-hangat, terus ya mungkin AFF yang kemarin tuh lewat nobar lah ya. Mungkin kalau yang terlihat lebih jelas ya masalah fisik ya, Mas Majid ya. Mas, mungkin kalau kita di dalam tribun aja maksudnya ngelihat pas Malaysia away ke sini, ya udah kelihatan lah ya fisiknya seperti apa waktu itu, 60 menit terus sudah ya megang betis ya udah kelelahan lah intinya. Jadi kalau Sinteyong mungkin fisik yang terlihat ya progresnya gitu ya, dibanding mungkin terakhir Pak Simon ya, Coach Simon ya. Simon McManamy. Nah, terus Pak Sinteyong juga berani mengambil pemain-pemain muda, itu yang kita salutin. Jadi ibaratnya motong satu generasi atau sampai 2 generasi ya mungkin ya. Jadi di squad yang kemarin mungkin ya ada beberapa yang memang yang senior seperti Farudin, Iko Nevo gitu ya. Cuma mayoritas diisi oleh pemain-pemain yang bahkan ada beberapa yang debutan ya. Iya, seperti Dewangga, Edo, jadi itu yang kita salutin.
tim ini kan juga masih berkembang lah ya di bawah Sinteyong, dan Sinteyong juga sepertinya nggak banyak pilihan juga karena liganya yang kemarin juga kan masih kurang lebih 4 bulan ya. Jadi ini udah pilihan terbaiknya Sinteyong. Jadi mungkin kalau untuk mengkritik hasil atau proses mungkin itu nanti ya setelah besok nih kan ada kualifikasi Piala Dunia dan AFF 2022 itu ya. Jadi itulah. Jadi ini kan AFF ini kemarin yang pertama buat Sinteyong ya, buat yang ini ya, yang ibaratnya kompetisi yang elitnya kita lah ya, karena kelas kita kan masih di Asia Tenggara itulah. Oke, berarti Mas Ilham bisa dikatakan kalau La Grande ini bukan hanya sekadar mensupport ya, tapi menganalisa juga kan, sehingga jadi tahu makanya kenapa Sintayong ini benar-benar istilahnya didukung gitu, karena punya proses yang bagus ke depannya dan La Grande itu percaya gitu ya, Mas Ilham ya? Ya, betul. Oke, nah Mas Ilham balik lagi tuh ke pamflet kemarin, yang spanduk kemarin. Nah, kalau kita lihat kan tadi Mas Ilham sendiri bilang kalau La Grande ini istilahnya perkumpulan orang-orang yang suka mau support dari timnas. Kan untuk cetak-cetak gitu kan butuh istilah biaya gitu. Nah, bagaimana itu mengkolektifnya tuh? Gitu. Itu pribadi-pribadi masing-masing sih Mas Majid ya kemarin tuh ya. Karena kita kan upload filenya aja di Instagram, di Twitter, silakan print dan perbanyak gitu, bisa fotokopi. Ya sekarang fotokopi 10.000 udah jadi berapa lembar kan. Jadi itu emang masing-masing aja. Jadi kalau kemarin banyak tuh yang individu sendiri-sendiri yang mereka lagi pergi kerja sekalian, ada ininya mungkin ya di jalanan nempel-nempel. Berarti memang benar berangkat dari hati ya kalau kita bilang ya. Karena kan tidak ada yang istilahnya mendanai, kolektif dan dana juga tidak ada gitu ya. Benar-benar keinginannya untuk timnas Indonesia ya Mas Ilham ya. Ya, sebenarnya itu. Nah, ini yang baru kita ketahui dari La Grande Indonesia ya. Kalau kita lihat di stadion bersorak-sorak dan bernyanyi terus, ternyata di belakang itu ketika timnasnya diganggu juga istilahnya bersuara juga ya. Ya, karena siapa lagi yang bisa melindungi timnas ya kalau nggak bukan supporter gitu ya. Kita cinta timnas tapi belum tentu cinta PSSI-nya gitu. Nah, itu. Benar, PSSI istilahnya silih berganti kepemimpinan. Iya, tapi ya Garudanya kan nggak berubah ya. Ya jangan kan angkatan sekarang gitu, angkatan dualisme apa kabar ya dulu ya, kita nggak nonton stadion kayak nonton apa ya udah mereka bawa nama Indonesia gitu ya kan, ya lu ngatain timnas mau olahraga apapun gitu yang membawa Indonesia, ya lu kalau kita mendiskreditkan mereka ya sama aja kita kayak tidak menghargai negara kita sendiri gitu ya. Betul. Wah, ini jadi tahu banyak ini kita tentang La Grande Indonesia. Mas Ilham, di zaman pandemi ini kan seharusnya kan supporter kan sudah beberapa tahun belakangan ini kan tidak bisa langsung ya nonton. Ada kerinduan nggak sih Mas Ilham dari supporter La Grande sendiri gitu? Dan lebih banyak di sosial media ya? Wah, kalau kerinduan sih ya rindu banget, apalagi kemarin AFF ya. Jadi kemarin tuh sempat ada ya kita Zoom bareng-bareng gitu ya. Ini kalau ada di GBK Thailand apa kabar ya kan? Oke. Benar. Ya seperti itu, makanya di Pakansari aja 2016 kan maksudnya ya kalau dibilang komposisi pemainnya 2016 sama 2022 ini kan beda generasi ya. 2016 aja yang kita juga di kambing di kuda hitamkan juga, kita juga bisa menang ya di Pakansari gitu kan 2-1. Cuma kalau yang ini wah nggak kebayang lah ini kalau kemarin bisa home gitu ya kita. Ya bisa ngasih pressure juga ya ke Thailand ya. Oh iya jelas lah. Kalau pemain-pemain Asia Tenggara bullshit lah kalau mereka bilang tidak gentar ngadapin Indonesia di Jakarta atau di Bali, bullshit. Nggak ada, pasti ya kakinya mereka geter-geter lah. 70.000 orang. Wah. Pemain ke-12 memang sangat ini ya, sangat berpengaruh sekali memang mental, apalagi mental pemain
pemain lawan ya kalau udah istilah main di Indonesia. Benar, tahun 2016 kita menang di sini ya 2-1, tapi akhirnya kalah di sana 2-0. Ya, 2-0. Mungkin kalau kemarin bisa home away juga, hasil tidak ada yang tahu ya Mas Ilham ya. Nah iya, hasil nggak pasti beda sih, ya yakin sih kalau bisa home away kemarin. Oke, nah kalau sekarang ini untuk mendukung berarti lebih banyak ke sosial media ya, lewat dukungan di Twitter, di ini gitu ya, so. Ya, palingan tentang isu-isu yang terkait tentang sepak bola. Apalagi kemarin kan Liga-Liga Indonesia juga banyak yang udah bergulir, khususnya sih Liga 3 yang kita sorotin ya. Banyak banget kan tentang ya kekurangan di dalam sana, apalagi sampai ada kiper dari ini ya di Riau ya, klub Riau yang meregang nyawa kayak gitu lah kita memantau. Oke, berarti juga Lagrande juga istilahnya memantau perkembangan sepak bola Indonesia, tidak hanya timnasnya aja. Ya, karena kan cikal bakal timnas pasti kan dari liga ya kan, Mas Majid. Kalau di sosial media aktif, saya lihat di Instagram aktif ya, Lagrande ya. Di Instagram aktif, di Twitter Facebook juga aktif. Twitter juga ya. Facebook, Twitter juga. Oke, nah itu pernah ada apa namanya dalam satu pekan atau dalam satu bulan itu sharing-sharing nggak? Untuk sharing-sharing sama siapa dan biasanya sama pemain-pemain pernah nggak gitu? Nggak pernah ya, makanya kita mungkin takutnya gimana ya? Kalau kita terlalu dekat juga sama pemain timnas, bisa dibilang lah, maksudnya sehabis menang lawan Malaysia, menang lawan kayak kemarin juga walaupun ada COVID, kita nggak bisa ketemu. Kita jarang juga ya bisa, nggak pernah malah ya kita ketemu. Palingan jemput waktu SEA Games ya dari Malaysia, kita jemput ke bandara dan ya itu sekedar itu aja. Kalau cuma ngobrol-ngobrol via Zoom dengan mereka, ya nggak ini juga lah, nggak di samping karena apa ya, takutnya nanti ada omongannya juga Lagrande dekat sama pemain timnas gitu ya, jadi takutnya ada. Oke. Iya, biar dukungannya pure aja gitu ya. Ntar nanti kita dukung satu pemain, ntar afiliasi sama klub, nah kan nggak enak juga kan. Pemain itu kan punya klub lokal gitu ya. Ada pada batasan dukungnya pure aja secara alami di stadion dan di sosial media, tidak ada kedekatan secara pribadi ya kepada pemain gitu ya. Mungkin kalau pribadi mungkin masing-masing ya setelah teman secara resminya gitu ya. Lagrande Indonesia Zoom bareng ini gitu ya. Nggak, enggak lah, nggak di situ. Paling waktu itu sama Coach Bima ya kalau nggak salah pernah ya. Bima Sakti. Di Instagram dulu. Mas Ilham, kalau tadi bilang kan ada mendukung timnasnya. Nah, kalau sejauh ini sudah ada perhatian belum dari PSSI ini untuk Lagrande sendiri kan sebagai supporter nih? Ya, itu juga sih yang saya bingung ya. Maksudnya sebenarnya ada atau enggak dukungan PSSI, kita sih jalan terus ya, Mas Majid ya. Tapi selama ini memang belum ada gitu ya bantuan konkret gitu ya. Entah itu dalam arti kita satu meja gitu ya, apa yang dibutuhkan supporter Indonesia, apa yang perlu dibantu sama PSSI untuk membantu program-program untuk mendukung timnas ya. Kita belum pernah sih duduk bareng gitu. Palingan sebatas PSSI membantu ketika kita ada home gitu ya. Mungkin tiket ya, dan tiket itu bukan arti kita dikasih gratis. Tiket itu buat dikhususkan lah ya. Tetap kita bayar normal. Karena kan by system kan rata-rata ya, karena sekarang udah by system, jadi mungkin PSSI kalau misalnya ada di Tribun Utara udah di beberapa ribu tiket udah di buat nggak sampai ribuan sih, mungkin ratusan lah ya buat Lagrande Indonesia gitu. Cuman buat keep aja, nggak yang free nih ya, setiap timnas main kalian gratis 100 tiket atau 200 tiket. Enggak, kita tetap bayar kok. Koreo semua tidak ada yang dari uang PSSI, kita semuanya urunan gitu ya. Oke, nah sebenarnya sih. Mas Ilham, kalau Mas Ilham ingin bicara ke PSSI untuk yang saat ini yang diketuai oleh Pak Iwan Bule, apa sih yang atau yang jadi aspirasi dari Lagrande sendiri untuk PSSI?
Sebenarnya kalau kita nih Lagra Indonesia bisa masuk dan ketemu Ketum dan SO PSSI, pasti kita menekankan kualitas liganya dulu sih ya, Mas. Ya kita juga rasional juga ya, di teman-teman di Lagra Indonesia ini nggak mau ujuk-ujuk timnasnya jago gitu ya, ujuk-ujuk bisa menang sama Thailand tak ya, ya kan harus lihat akar permasalahannya dulu ya. Salah satunya sih di liganya ya, liganya kualitasnya mungkin bisa kita tingkatkan. Kalau dulu kita bisa bersaing sama tim-tim di Jepang gitu ya, di Liga Champion Asia gitu kan, kenapa sekarang kok malah mundur gitu ya, malah bertemunya tim-tim sekelas Asia Tenggara masih kan. Jadi itu sih kualitas liga pembinaan itu yang Jadi mungkin yang akan di itu apa ya, yang harus dijalankan atau difokuskan PSSI ya gitu, masukan dari iya. Lagrande. Cuma kan kita juga nggak mau ngelangkain teman-teman di supporter klub gitu ya, Mas Majid ya. Karena kalau ngomongin timnas kan nggak bisa cuma Lagrande. Jadi stakeholder supporter ini kan luas, apalagi Lagrande ini baru 10 tahun gitu kan. Senior kita yang di supporter klub yang mesti kita satu inilah ya, satu barisan gitu ya, satu barisan perkuat silaturahmi gitu kan. Jadi ngomong-ngomongnya ngerembukinnya mungkin ada seperti itu gitu. Lebih gongnya lebih dapat lah ya kalau dari Sabang sampai Merauke semua supporter lokal bersatu. Cuma kan masalahnya waktunya belum belum kelihatan nih bisanya kapan gitu ya Mas Majid ya. Tapi saya pikir harapan Lagrande juga, saya rasa juga harapan seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia dan supporter klub-klub lainnya, karena kan memang tujuannya bagus ya untuk timnas. Dan tadi Yes. saya sorot dari teman itu yang pernyataannya yang mungkin juga setuju juga sama orang-orang, kalau kita sekarang tidak bisa apa namanya semata-mata untuk istilahnya prestasi gitu ya, butuh proses ya, butuh proses pembinaan yang panjang gitu untuk bisa mencapai itu. Nah, kalau Mas Ilham sendiri melihat Sintayong dalam prosesnya ke 2023 itu prosesnya akan lama nggak sih kalau di tangan Sintayong? Kalau bilang proses ya, kalau kita nih teman-teman di Lagra Indonesia, kalau AFF terakhir aja kita bisa runner up dengan kondisi timnas persyaratan timnas yang mungkin mepet gitu dengan segala kekurangannya. Ya tahun ini harusnya juara gitu ya, 2022 ya, AFF 2022. Nanti akhir tahun ini harusnya Sintayong udah bisa juara gitu. Ditambah mungkin ada proyek itu ya, pemain keturunan kan, segala macam kan. Itu mungkin bisa menambah ya kemapanan di komposisi pemain gitu kan. Oke, Jadi ya pemain tahun ini bisa. kalau pemain keturunan Lagrande sendiri menanggapinya gimana? Ada 4 pemain keturunan, tapi ini yang berdarah Indonesia kalau sekarang. Ya. Yeah. Menanggapinya gimana kalau Lagrande? Kalau Lagrande sih prinsipnya selama mereka itu apa ya, memakai jersey timnas gitu ya, Garuda di dada ya, kenapa kita harus dukung gitu ya. Cuma kalau sekarang mungkin pemainnya agak berbeda ya dengan zaman dualisme dulu ya, kayak zamannya Van de Kering gitu ya, Maitimo gitu-gitu kan. Sepertinya kan dulu kan pemainnya udah kayak masanya udah habis ya semuanya ya kan. Dan itu juga kita dukung loh ya kan, nggak yang ujuk-ujuk ngapain sih gitu ya udah ya, kalau mereka dianya mau ya kan pakai jersey Indonesia terus bangga ya kenapa tidak, dan mungkin bisa membawa angin segar juga ya buat motivasi pemain-pemain di Indonesia kalau level mereka tuh masih jauh ya. Jadi buat trigger lah ya untuk pemain-pemain yang U17 ya, kalau mau kita apa ya tarik
pemain keturunan ya solusinya kaliannya nih jangan apa ya, jangan layu sebelum berkembang lah ya intinya ya. Kemarin Elkan Tidak. juga kan usianya masih bagus ya Elkan ya. Iya, dan track record klubnya juga kan ya bagus-bagus gitu ya, dan pemain inti semua rata-rata kan di klub yang mereka sekarang. Oke Mas Ilham, ini obrolan kita dari La Grande jadi tahu banyak nih, jadi La Grande apa, terus tujuannya kayak gimana, dan ternyata tidak hanya mengkritik ya, ternyata ada jiwa apa namanya, ada kemauan, ada dukungan dari pribadi ya Mas Ilham ya. Iya, betul. Timnas itu, jadi ya benar tidak ada dari mana-mana gitu yang membiayai, saya benar-benar kalian kolektif sendiri. Wah keren, saya baru tahu nih. Iya. Terus Mas Ilham, mungkin terakhir nih dari Mas Ilham sendiri, kan tadi bilang kan kalau di tahun ini ada AFF ya, di akhir nanti yang untuk senior di akhir tahun. Targetnya mungkin menargetkan ya dari tahun ini berharap bisa juara ya di akhir nanti. Atau udah bisa balik ke format home away ya, jadi bisa langsung kasih kejutan di dalam lapangan. Wah jelas itu kalau udah bisa home away, kita udah lolos grup dan bisa home away di semifinal dan final, ya bring it on, ya udah. Siap, ada juara di apa namanya terakhir di AFF akhir tahun bisa juara ya semoga, dan datang Amin. masuk U23 AFF, semoga juga Sintayong bisa mengembangkan pemain muda kita, ada SEA Games juga, dan nanti Piala Asia. Itu La Grande berarti istilah di tahun ini tuh bakal kerja keras nih terus mendukung timnas Indonesia karena banyak apa namanya, banyak agenda dari timnas sendiri. Nah harapannya nih untuk terakhir, statement terakhir dari Mas Ilham, harapannya untuk timnas Indonesia sendiri gimana? Mungkin kalau harapan timnas dari La Grande Indonesia yang sudah pasti, semoga tahun ini kita bisa juara ya, khususnya di level senior ya. Mungkin untuk level senior kan kita sudah terakhir di SEA Games Manila ya, 91 ya. Jadi ini sudah terlalu lama kita menjadi yang kedua. Harus tahun ini semoga bisa juara. Untuk menjadi juara itu tidak mudah, jadi tetap beri dukungan untuk tim kepelatihan dan untuk supporter-supporter di Indonesia, khususnya supporter-supporter timnas gitu ya. Jadi tetap dukung ya, tetap pantau timnas-timnas kita yang sedang mungkin mempersiapkan. Terus jangan lupa kritik terhadap PSSI-nya, jangan berhenti ya. Apalagi tahun 2023 tahun depan itu kalau bisa dibilang tahun terakhir Pak Iwan Bule ya sebagai ketum. Dan kalau bisa dibilang ketika nanti Pak Iwan Bule tidak jadi ketum lagi, takutnya kebijakannya berubah lagi gitu kan. Dan tongkat estafet Sintayong mungkin kalau nggak diperpanjang akan jatuh gitu ya dengan pelatih yang baru, dan kita akan mulai bukan dari nol lagi, mungkin dari -5 lah ya. Jadi itu yang sudah berkali-kali yang dilakukan oleh PSSI gitu kan untuk timnas kita. Jadi musuh kita tuh bukan antar supporter lokal, musuh kita tuh bukan tim-tim lokalitas klub di Indonesia. Musuh kita ya PSSI ya dari dulu. Jadi jangan tetap pantau terus keputusan-keputusan yang dan kebijakan-kebijakan PSSI gitulah, Mas Majid. Oke. Kurang lebihnya. Jadi La Grande Indonesia sebagai basis supporter timnas Indonesia memang sangat mendukung timnas Indonesia, tapi tidak melupakan kritik pada PSSI untuk tetap membangun timnas yang lebih baik. Begitu ya Mas Ilham ya. Oke Mas Ilham, ini sudah hampir kurang lebih 30 menit ya kita bicara. Mas Majid. Waktunya Mas Ilham, mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi seperti ini. Boleh. Kita ngobrol tentang timnas, nanti lebih spesifik kita ngobrol tentang lebih ke teknik ya, lebih masuk ke tekniknya.
Harus ada sertifikasinya dong kalau kita ngomongin teknik. Oh, enggak ya? Boleh kalau misalnya. Oh ya, ilmu tarkam aja lah ya. Ya paling semua main bola lah ya. Kayak kita masuk lah. Kita santai aja di sini yang tim tujuannya untuk timnas. Oke. Terima kasih Mas Farhan atas waktu. Terima kasih. Tribun News, thank you. Terus dan mereka demikian bincang-bincang kami dengan Mas Ilham, perwakilan dari La Grande Indonesia basis supporter timnas. Mungkin sampai ketemu di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.